Apa benar keluarga Jokowi, kebijakan dan pemikiran Jokowi itu beban untuk negara? Kita ilustrasikan. Dalam diskusi pada Bloomberg CEO Forum yang dihadiri petinggi CEO dan pejabat, ada Pak SBY sebagai bintang tamu Rabu kemarin. Pak SBY ditanya apakah Jokowi beban negara. Gelagapan Pak SBY menjawabnya, bahkan bukan gelagapan saja, malah menghindar menjawab. Antara takut karena sudah menjadi koalisi atau memang nggak menemukan kalimat diplomatis yang bisa membela Jokowi. Salah satu beban yang menjadikan semua rakyat menderita adalah utang negara selama 10 tahun terakhir yang tidak bisa dibayar oleh apapun yang dia buat. Kita sederhanakan ilustrasinya. Kalau Anda berhutang kepada bank, katakan Anda ingin membangun kos-kosan di belakang rumah Anda sekitar 10 pintu. Anda perlu dana. Anda pinjam 2 miliar dari bank, maka pinjaman Anda tidak lebih 7 tahun sudah akan balik modal dan Anda bisa nyicil lunas kredit atau utang tersebut. Atau kalau Anda KPR, kredit pembelian rumah senilai 1 miliar selama 15 tahun, maka cicilan di tahun ke-10 kurang lebih tinggal 30% lagi. Dan harga rumah yang tadinya 1 M mungkin saat ini atau 10 tahun kemudian dari harga belinya saat ini sudah jadi 2 miliar. Sekarang ketika mendapatkan jabatan utang negara sekitar 2.500-an triliun di tahun 2014, kemudian meninggalkan jabatan di tahun 2024 ada 8.500 triliun utang alias bertambah 6.000 triliun selama 10 tahun. Pertanyaannya, kalau hal itu untuk beli aset seperti KPR, mungkin asetnya sudah nilainya 2 kali lipat. Kalau itu buat bangun aset produktif seperti kos-kosan, maka sudah lunas itu kos-kosan dan sudah menghasilkan profit. Ini negara siapa sih yang mengelola utang tambah 6.000 triliun yang jadi total 8.500 triliun tapi nggak bisa ngelunasi, malah gaya-gayaan naik private jet lagi keluarganya. Ini yang dungu masyarakat yang memilih di tahun 2014 atau di tahun 2019 ya, atau memang pejabatnya yang terpilih itu memang dungu. Heran, masih dipuja-puja, bahkan ada tuh yang namanya siapa tuh, nggak penting juga sih buat diingat, kalau nggak salah namanya Sylvester apalah, yang membela Jokowi mati-matian di tempat yang salah dengan cara yang norak melawan Rocky Gerung. Sehingga kalau Jokowi punya pasukan atau pro Jokowi atau mempunyai fans atau pembela Jokowi, ya model kayak gitu itu bukan diskusi akademis yang dipahami oleh mereka. Kecetekan isi otak pendukungnya itu ketika ditanya utang yang 8.500 triliun itu pasti dianggap nggak salah. Ya pantas aja geblek, orang pada nggak nyampe otaknya. Semua kebijakan dan perbuatan itu akhirnya membebani masyarakat. Namun karena rakyat dikibuli pakai narasi, pakai media, otaknya masyarakat, sehingga jadi dungu semua pengikut tersebut. Itulah kedunguan berjamaah yang selama ini telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Di ujung masa jabatan, Pak Presiden saat ini memang ditambah goyangan. Ya memang hasil karya dia juga. Banyak berita tak sedap di mana puncaknya kemarin dia dihakimi mahasiswa. Jadi beliau sekarang coba bangun citra positif lagi. Bahkan melihat Paus kemarin yang datang ke Indonesia pakai Innova. Kemarin pulang ke Bogor, Pak Presiden pakai Innova juga. Tuh Pak, drama apa lagi sih lu? Biasa aja deh, nggak usah banyak drama, pamer-pamer kesederhanaan. Sementara anak mantu lu pada pakai private jet, lu juga pakai fasilitas negara, pesawat kepresidenan kesana kemari. Dan parah sih, memang anak mantu pada banyak gaya semua. Anak mantunya banyak tingkah, bahkan diduga korupsi nikel, kemudian pamer flexing private jet. Tapi kita semua pasti yakin, seyakin-yakinnya, yakin bahwa KPK nggak akan panggil, atau kalaupun dipanggil KPK nanti semuanya bebas. Nggak berani KPK-nya. Benar begitu, sobat netizen? Kalau KPK nggak berani, yang berani ya hanya kalian netizen saja. Kalian netizen yang kritis, yang peduli bangsa negara, yang sudah muak, sehingga nyinyirin semua anak mantu pamer-pamer fasilitas private jet. Mumpung masih jabat, dan kalian sahabat netizen mengkorek-korek rekam jejak digital sampai di kaskus segala, itu keren. Oh iya, urusan mantu nih ya, bentar lagi ada pilkada di Sumatera Utara. Banyak orang mengatakan, bahkan pengamat mengatakan, Bobi akan kalah dengan Edi Rahmayadi. Mengapa begitu? Karena masyarakat di bawah di sana sudah banyak yang mengatakan asal bukan orangnya Mulyono. Mereka membuat gerakan mencoblos apapun yang bukan Mulyono. Itu baru mereka akan pilih. Peace.